Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Bapak yang mewakili Kepala Dinas Provinsi NTB, tim dari Balai Besar Pelatihan Batu, di sini lengkap Bapak Ibu, tim paket bantuan dan ada tim pelatihan. Bapak Ibu calon penerima dukungan kelembagaan P4S yang saya hormati, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, terkait dengan bantuan P4S, kami melakukan seleksi dalam kaitannya penumbuh kembangan P4S yang ada di NTB dan Bali, karena wilayah kami Bali, NTB, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Saya minta tim menyeleksi dan dilakukan dengan baik. Alhamdulillah untuk tahun ini Bali 5 dan NTB 6. Tentunya untuk kita bicara NTB ke-6 itu yang saya belum lihat hanya Bima, Pak. Karena waktu kami tidak cukup. Dan saya memastikan P4S yang menerima ini betul-betul memenuhi kriteria dalam kaitan kegiatannya. Jadi bukan P4S abal-abal. Perlu saya sampaikan bahwa ini pemikiran saya dan tentunya ini relevan dengan kondisi saat ini. P4S yang ada di wilayah atau di daerah itu yang paling tahu persis masalah pertanian. P4S di daerah itu paling mengetahui karakteristik budaya, sosial masyarakat sekitarnya. Dan dari sisi teknis, meskipun penyelesaiannya belum bisa, tetapi dia paling tahu masalah dan strateginya. Jadi memang P4S ini wajib tumbuh kembang. Karena itulah perpanjangan tangan Kementerian Pertanian, kepanjangan tangan Dinas Provinsi, dan kepanjangan tangan dari Dinas Kabupaten dalam konteks peningkatan SDM. Jadi ini yang harus kita sama persepsi, sama motivasi Pak Ketua FK. NTB harus bangkit. Dalam konteks apa? Kalau kegiatan lapangan, saya menilai bahwa aktivitasnya bagus. Dia sudah menjadi tempat pelatihan, tempat magang, sering diundang untuk jadi narasumber, tetapi lemahnya adalah publikasi kegiatan. Di era 4.0 ini, meskipun Anda itu hebat, kalau yang tahu hanya tetangga Anda, tidak ada gunanya. Karena itu ada nilai ibadahnya, Pak. Taruhlah dari Bima, madu Bima yang asli, yang diminum oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, kalau itu dikemas dengan baik, dipublikasi, saya pikir sekarang ada 22. Dan yang kita kukuhkan tahun 20 dengan 21 ini 22 itu, Pak. Yang P4S masa lalu ya masih ada juga. Tapi artinya seperti itu. Harapan saya NTB juga seperti itu. Yang kedua, seleksi dari P4S dan hari ini kita insya Allah serahkan dalam mendukung surplus pelatihan bagi P4S. Ini Bapak Kadis saya laporkan. Tadi malam saya diskusi dengan BP2 TKI, NTB, UPT sana. Itu kita sudah diskusi hampir 2 bulan. Merancang pelatihan bagi ex-imigran untuk materi peternakan. Dan sudah diputuskan ada 17 angkatan yang dibiayai mereka, yang 10 itu peternakan. Tapi yang membiayai mereka menggandeng Bali Batu untuk penjamin mutu
dan sekaligus berpikir bareng. Nah, ini saya mau lapor ke Pak Kadis. Kita membangun sistem, Pak. Jadi kita latih peternaknya dengan uangnya mereka. Kemudian di wilayah itu saya latih petugasnya dengan uang Balai Batu. Tugas P2K, P2TKI, kemudian Balai Batu dengan dinas setempat adalah melahirkan off-taker yang akan menampung produk dari para peternak tadi, sehingga masalah pemasaran bisa kita carikan solusinya. Nah, PR yang paling berat adalah melahirkan off-taker. Saya sudah perintahkan kabit program tracing itu DPA DPM yang ada di NTB, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, untuk kita ajak bermain menjadi off-taker. Kenapa? DPM DPA itu adalah pengusaha-pengusaha milenial dan muda yang sudah lahir dan dengan inisiatifnya untuk jadi pebisnis. Nah, kalau sudah punya modal dasar itu, tentunya itu akan lebih mudah untuk digandeng menjadi off-taker. Tentunya nanti akan kita dampingi, kita bina, tentunya kita bantu fasilitasi dalam konteks bagaimana bekerja sama dengan perbankan dan sebagainya. Nah, sehingga sistem ini akan jadi padu. Ada peternaknya, ada penyuluh yang mendampingi, ada pembeli telur. Kalau perlu off-takernya ini yang ada di depan kita. Pak yang muda saya pangling tadi. Karena waktu saya datang itu rambutnya belum dipotong anak muda, sekarang sudah dipotong anak muda. Jadi kaget saya. Saya cari-cari mana tuan rumah. Padahal sudah ketemu. Artinya masalah yang ada di Lombok Timur ini kita carikan solusi bersama. Dan saya mapping Pak Kadis bahwa Lombok Timur adalah yang paling siap. Yang paling siap saya. Makanya kegiatan pelatihan-pelatihan baik yang dari Balai maupun yang dari P2 TKI tadi kita tempatkan di P4S P4S. Makanya dukungan Sarpras ini sangat relevan. Ini Pak, yang terakhir tentunya kabar gembira bagi NTB. Kami melakukan pelatihan magang bagi petani muda calon ke Jepang. Pesertanya 28 dari Bali, 1 dari NTB, 1 dari Maluku Utara. Kemarin baru saya tutup, makanya saya baru bisa sore ke sini. Yang terbaik itu adalah dari NTB. Tepuk tangan. Tapi bukan KKN, Pak. Tidak ada KKN saya. Tidak ada, Pak. Siapapun saya tidak ada. Jadi peserta terbaik dengan nilai 98,6 itu anehnya, Pak. Tapi, ada tabinya, Pak. Setiap dinas P4S yang merekom anak itu berlatih ke saya, dalam 1 bulan ini saya beri tanggung jawab untuk tetap mendampingi, untuk tetap menyambungkan dengan lembaga bahasa Jepang di daerahnya, supaya anak itu sambil menunggu ujian, dia tetap belajar. Karena ujiannya ada di Surabaya, ada di Jakarta Utara. Tetapi biaya untuk pergi ke sana, termasuk menginap makannya, ditanggung Balai Besar. Tetapi saya tidak mau gagal. Makanya begitu selesai P4S di Bali, PFK di sini harus buat MOU dengan saya untuk menjamin anak itu tetap belajar dan lulus. Kalau tidak, tentunya kita cerai. Artinya seperti itu. Kita bekerja untuk negara, bukan main-main. Uang negara yang digunakan untuk pelatihan sudah sangat luar biasa besarnya. Jadi kalau anak-anak kita nanti sampai tidak lolos, yang kecewa bukan anak itu, kita semua dan termasuk negara. Nah, ini Pak, jadi yang penting-penting ya saya sampaikan, tentunya kita bekerja sekarang bukan sekedar
menggugurkan kewajiban, menyelesaikan administrasi, tetapi bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.